Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masuk pelajaran agama Islam pertemuan ke-10. Jadi silahkan kalian siapkan buku catatannya, buku agama Islamnya, kemudian pulpennya, sehingga kalian bisa meringkas materi yang akan Umi sampaikan nanti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan juga menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian simak materi kita kali ini. Baiklah anak-anak Umi semuanya, kita masuk materi agama Islam bab 11 ya, yaitu hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Silahkan buka bukunya halaman 159. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita bahas tentang sebab-sebab Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelumnya kita harus bahas dulu apa itu hijrah. Hijrah artinya pindah. Hijrah Rasul artinya perpindahan Rasulullah SAW beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Apa yang menjadi sebab Rasulullah hijrah? Yang pertama, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, karena serangan kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat. Kenapa? Karena kafir Quraisy tidak mau Islam itu tersebar luas di Mekah. Makanya Nabi Muhammad itu terus kena serangan dari kafir Quraisy. Yang ketiga, karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Dan perlu kalian ketahui juga, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melaksanakan hijrah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami yang namanya Amul Huzni atau tahun duka cita. Jadi orang-orang terdekatnya seperti istrinya Khadijah, pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah, jadi kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah serius bagi Nabi Muhammad dan menjalankan dakwah Islamiyah di Mekah. Dan peristiwa yang menyedihkan itulah yang disebut dengan tahun duka cita atau Amul Huzni. Dan selanjutnya Isra Mi'raj. Dan di tengah kesedihannya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melaksanakan perjalanan yang luar biasa, yaitu Isra Mi'raj ya, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Di situ Allah memperlihatkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaannya untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat Isra Mi'raj turunlah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, maka Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, berita gembira dari kota Yathrib ya. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 6 orang Yathrib dari kabilah Kharaj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk masuk Islam dan alhamdulillah mereka menyambut dengan baik ajakan dari Nabi Muhammad untuk masuk Islam, sehingga dibuatlah perjanjian Aqobah 1. Nanti akan Umi jelaskan apa isi perjanjian Aqobah 1. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian 75 orang Yathrib masuk Islam kembali dan terjadilah perjanjian Aqobah kedua, dan selanjutnya Islam siap berkembang di Yathrib. Nah, karena begitu antusiasnya orang Yathrib untuk masuk Islam, jadi Rasulullah SAW menganggap bahwa Islam itu akan siap berkembang di Yathrib. Nah, mendengar peristiwa tersebut, kafir Quraisy mendengar rencana hijrah Nabi tadi. Kafir Quraisy ingin membunuh Nabi, merencanakan pembunuhan kepada Nabi dengan mengepung rumah Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad tidak lari pada malam itu. Dan Nabi Muhammad menyuruh untuk Ali bin Abi Thalib supaya memakai selimut beliau dan berbaring di tempat tidur Nabi Muhammad. Dan atas izin Allah, Nabi Muhammad berhasil keluar dari rumahnya dengan selamat. Ya.
Dan di sini Umi akan sampaikan isi perjanjian Aqabah 1 maupun 2, ya, yaitu kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini pada saat hijrah Nabi mengajak Abu Bakar hijrah untuk ke Madinah. Dan sembari dalam perjalanan mereka terus dikepung oleh kafir Quraisy dan mereka juga bersembunyi di dalam sebuah gua, yaitu Gua Sur, selama 3 hari 3 malam. Tidak ada yang mengetahui keberadaan Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad kecuali Abdullah bin Abu Bakar dan kedua orang putrinya Aisyah dan Asma, dan juga pembantu mereka Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah adalah mencari informasi tentang rencana kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, dan tugas anak-anaknya membawa bekal. Dan Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar supaya aman dalam perjalanan, mereka mengambil jalan yang tidak pernah dilalui manusia. Dan kafir Quraisy mengadakan sayembara karena tidak menemukan keberadaan Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Dia mengadakan sayembara, isi sayembaranya akan Umi sampaikan kemudian. Selanjutnya setelah perjalanan aman, mereka melanjutkan perjalanan lagi dan berhenti singgah di sebuah desa yang bernama Desa Quba. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Desa Quba? Nabi Muhammad melakukan pembangunan masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid tersebut bernama Masjid Quba, ya. Dan Nabi Muhammad di sana hanya beberapa hari, 4 hari, dan meneruskan perjalanannya ke Madinah. Selanjutnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kembali lagi kepada sayembaranya kafir Quraisy. Pada saat perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar menuju Madinah, kafir Quraisy mengadakan sayembara karena tidak menemukan keberadaan mereka. Yaitu isi sayembaranya adalah siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Dan di sini ada Suraqah bin Malik. Pada saat perjalanan Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar menuju Madinah, mereka mendekati rombongan Nabi Muhammad SAW. Kuda yang dikenakan sebagai kendaraan Suraqah bin Malik itu terus tersungkur. Hal itu berulang sampai 4 kali. Suraqah yang percaya kepada dewa berpikir bahwa itu adalah pertanda buruk, sehingga dia mengurungkan niatnya dan kembali ke Mekah, ya. Nah, selanjutnya dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah? Yang pertama yaitu membangun masjid, ya. Yang kedua mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, di sini ada tabel kaum Muhajirin dipersaudarakan dengan kaum Ansor. Dan yang ketiga membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Ini dia isi piagam Madinah, ada 8 butir. Nah, yang pertama akan Umi bahas di sini adalah tentang Muhajirin dan Ansor. Apa itu Muhajirin? Ya, Muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu disebut dengan Muhajirin. Sedangkan Ansor adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Berarti orang Madinah, ya, menyambut kedatangan orang Muhajirin, itu dia Ansor. Dan di sini Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zuhair, Umar bin Khattab, Itban bin Malik, dan yang terakhir Ammar bin Yasir dipersaudarakan dengan Huzaifah bin Al-Yaman. Dan selanjutnya Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan piagam Madinah. Adapun isi piagam Madinah atau perjanjian Madinah, yang pertama itu ada kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam perperangan. Kemudian kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin tetap dengan agamanya, kaum Yahudi tetap dengan agamanya. Dan yang keempat, kaum Yahudi dari semua kabilah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi dari Bani Auf. Yang kelima, harus saling tolong-menolong, saling berbuat kebajikan. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Dan yang terakhir, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi orang-orang yang berbuat
jahat. Perlu kita ketahui bahwasannya di Madinah itu tidak hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, tetapi di sana terdapat pula orang-orang non-muslim seperti orang Yahudi ya. Agar terjadi hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi dan menjaga lingkungan di Madinah, maka harus ada kesepakatan bersama. Nah, Piagam Madinah inilah yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara dan Pemerintahan Islam yang pertama. Isinya mencakup antara lain perikemanusiaan, keadilan sosial, toleransi beragama, dan gotong royong. Dengan program-program cerdas yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi daerah yang sangat maju, baik peradaban maupun kebudayaannya, sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Masya Allah. Nah, itu dia tadi materi kita. Umi akan berikan kalian soal, ya, kerjakan soalnya. Yang pertama, apa yang menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Yang kedua, jelaskan isi perjanjian Aqobah. Yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah? Dan yang terakhir, tuliskan perjanjian Madinah. Baiklah anak-anak Umi semuanya, itu tadi materi kita agama Islam bab 11. Jadi silahkan kalian kerjakan soal yang udah Umi berikan, dan juga kalian catat materi yang sudah Umi sampaikan tadi. Dan kita tutup pembelajaran agama Islam kita dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan juga menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Umi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.